Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Selasa 4 April 2023, saya, Pendeta John Patar Situmeang, bersama adik terkasih Satria, mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Yesaya 50 ayat 4b sampai 5 dengan tema Murid Kristus mendengarkan dengan seksama pesan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi ini untuk semakin peka akan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pengertian kami terbatas. Engkau yang tidak terbatas dalam kuasa Roh Kudus memberi hikmat pengertian untuk kami mampu memahami pesan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kita akan merenungkan bacaan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan Yesaya 50 ayat 4b sampai 5. Pertama, apa yang Tuhan lakukan setiap pagi kepada hambanya? Tuhan mempertajam pendengaran hambanya untuk mendengar seperti seorang murid. 2. Apa yang harus dilakukan hambanya ketika Allah membuka telinganya? Tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, artinya diperlukan fokus, konsentrasi, sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan katakan dengan segenap hati dan sukacita melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih, mendengarkan bukanlah kegiatan yang sederhana, seperti kata-kata yang cenderung pasif, hanya membuka atau pasang telinga saja. Mendengarkan adalah suatu proses intelektual dan emosional yang melibatkan pendengaran, perasaan, perhatian, pemahaman, serta daya ingat. Selain itu, juga dituntut adanya kemauan, motivasi, kerelaan, dan kesabaran. Mendengarkan dalam nas hari ini dituliskan dengan mempertajam pendengaran setiap pagi. Fokus dalam mendengarkan bukan hanya mendengar saja, tetapi harus menyimak, memperhatikan, bahkan memahami serta mengingat apa yang dikatakan atau apa yang dipelajari. Yesaya memberi penekanan mempertajam pendengarannya untuk mendengarkan seperti seorang murid setiap pagi. Seorang murid mempertajam pendengarannya dengan melakukan persekutuan dengan Tuhan setiap pagi. Pagi hari adalah waktu yang tepat karena pikiran masih jernih, belum terisi dengan berbagai hal persoalan yang ada di setiap harinya. Dengan persekutuan tersebut, seorang murid menerima pesan dari Allah untuk menyampaikan kepada manusia tentang dosa dan menghibur orang yang letih lesu. Seorang murid digambarkan oleh Yesaya sebagai seorang yang terjaga setiap saat, menunjukkan kesiapannya untuk berkata-kata berdasarkan pengetahuan yang benar, sehingga dapat memberi semangat baru dan juga kesiapannya untuk mempertajam pendengarannya agar dapat memberikan pemahaman yang benar bagi orang lain.
seorang murid itu memiliki ketaatan terhadap gurunya, bahkan tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang ketika sedang dididik. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pesan Tuhan di pagi ini untuk kita lakukan adalah: yang pertama, sebagai murid Kristus, untuk mempertajam pendengaran perkataan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan setiap pagi. 2. Sebagai murid Kristus, apa yang Tuhan pesankan harus siap memberikan pemahaman yang benar bagi orang lain. 3. Sebagai murid Kristus, fokuslah ketika mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, atau orang yang ada di sekitar kita, agar mereka juga memiliki sikap pemuritan yang memberikan telinga untuk mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi ini tentang murid Kristus mendengarkan dengan seksama pesan Tuhan. Ajar kami untuk setia melakukannya dalam kehidupan kami, agar setiap pagi memberikan diri untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti, agar sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan kesibukan aktivitas menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu berkuasa mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, di saat ini juga kami memohon kepadamu agar aktivitas kami di sepanjang hari ini Engkau berkati dan sertai. Kami mau berjalan hanya dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti renungan harian di pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.